Hello everyone, welcome back to Englishku channel. Ayo belajar bahasa Inggris bersama Englishku sehingga kita bisa berkata English is easy. Yes, we can do it. Di video ini kita akan belajar tentang cara mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif beserta contoh passive voice dalam bahasa Inggris. Nah, sebelum itu kita akan membahas dulu ya apa itu kalimat pasif dan kalimat aktif. Apakah kamu sudah tahu apa itu kalimat aktif? Nah, kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan sesuatu seperti menolong, mencuci, membersihkan. Itu dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau kalimat pasif adalah subjeknya mendapat tindakan atau dikenai tindakan. Misalnya, ditolong, dicuci, dibersihkan. Sekarang kamu sudah paham kan apa itu kalimat aktif dan kalimat pasif? Kita lanjut yuk untuk mengetahui bagaimana cara mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, yaitu yang pertama, kita harus mengubah objek kalimat aktif menjadi subjek pada kalimat pasif. Jadi, jika ada objek pada kalimat aktif, maka ubahlah objek pada kalimat aktif tersebut menjadi subjek pada kalimat pasif. Next, hal yang harus dilakukan untuk mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif adalah subjek pada kalimat aktif diubah menjadi objek pronoun dengan menambahkan kata by. Tentu nanti akan ada contoh dari mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif ya, jangan khawatir. Nah, kita simak dulu cara berikutnya atau cara yang ketiga untuk mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, yaitu kalimat pasif menggunakan kata kerja to be plus verb 3. Ingat ya, kalimat pasif itu menggunakan kata kerja to be plus verb 3. To be apa saja yang digunakan? Nah, kita akan membahasnya satu persatu, mulai dari cara yang pertama, yaitu mengubah objek kalimat aktif menjadi subjek pada kalimat pasif. Contohnya, kita mulai dari kalimat aktif dulu. She cleans the house every day. Artinya ia membersihkan rumah itu setiap hari. Nah, untuk mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, maka objek pada kalimat aktif diubah menjadi subjek pada kalimat pasif. Objek dalam kalimat ini adalah the house. Perhatikan kata-kata yang digarisbawahi ya. Sehingga objek dari the house ini diubah menjadi subjek pada kalimat pasif. Sehingga kalimatnya menjadi the house is cleaned by her every day. The house is cleaned by her every day. Artinya, rumah itu dibersihkan olehnya setiap hari. Itu adalah cara untuk mengubah objek pada kalimat aktif menjadi subjek pada kalimat pasif. Kita akan bahas cara berikutnya, yaitu subjek pada kalimat aktif diubah menjadi objek pronoun dengan penambahan kata by. Objek pronoun yang dimaksud di sini adalah perubahan dari kata-kata seperti they, we, I, you, she, he, it menjadi them, us, me, you, her, him, it. Kita akan gunakan contoh sebelumnya, yaitu she cleans the house every day. She cleans the house every day. Nah, subjek pada kalimat aktif ini adalah she. Perhatikan kata yang digarisbawahi ya, yaitu she. Kata she ini diubah menjadi by her, sehingga kalimat pasifnya menjadi the house is cleaned by her every day. The house is cleaned by her every day. Yang artinya rumah itu dibersihkan olehnya setiap hari. Jadi kata by her atau yang berarti olehnya itu adalah optional. Bisa diisi, bisa juga enggak ya. Jika mencantumkan pelaku tindakan itu penting, maka isi. Tapi jika enggak, ya enggak usah diisi. Kita lanjut ya ke pembahasan cara ketiga untuk mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, yaitu kalimat pasif menggunakan kata kerja to be plus verb 3. Nah, to be dalam bahasa Inggris yang dimaksud di sini adalah is, am, are, was, were, be, been, being. Kita masih gunakan contoh yang sama ya, yaitu kalimat aktifnya she cleans the house every day. Nah, untuk mengubah kalimat aktif ini menjadi kalimat pasif, coba perhatikan kata kerja yang digunakan dalam kalimat aktif tersebut, yaitu kata yang digarisbawahi cleans. Nah, untuk mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, maka kamu harus menggunakan kata kerja to be plus verb 3. To be yang akan digunakan dalam kalimat pasif adalah is.
karena kalimat tersebut adalah kalimat simple present tense yang menyatakan hal yang dilakukan setiap hari atau kebiasaan. Sehingga kalimat pasifnya menjadi the house is cleaned by her every day. Jangan lupa untuk mengubah kata kerjanya menjadi verb 3 ya, sehingga kata kerja dalam kalimat pasif tersebut menjadi is cleaned. Mengapa menggunakan is, bukan am atau are? Karena subjeknya adalah the house, yang kalau diubah menjadi it, sehingga menjadi is cleaned. Untuk memahami lebih lanjut tentang cara mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, kita akan menyimak beberapa contoh perubahan kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Dan tentu saja nanti di akhir akan ada latihan soal untuk mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Yuk kita mulai dulu untuk mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif berikut ini. Let's check them out. Di sini kita akan melihat pembentukan kalimat pasif menggunakan kata kerja to be plus verb 3. Nah, to be yang akan digunakan masih ingat nggak apa saja? Yaitu is, am, are, was, were, be, been, being. Dalam contoh ini kita akan menggunakan to be is dalam kalimat simple present tense. Kita simak yuk mulai dari kalimat aktif. We watch TV after school. We watch TV after school. Artinya kami menonton TV sepulang sekolah. Nah, untuk mengubahnya menjadi kalimat pasif maka gunakan to be plus verb 3 ya. Menjadi TV is watched by us after school. TV is watched by us after school. Arti kalimat ini tentu saja TV ditonton oleh kami sepulang sekolah. Nah, itu dia penggunaan to be is dalam kalimat pasif simple present tense. Yuk kita lanjut untuk menyimak contoh dari penggunaan to be yang lainnya yaitu am. Ingat ya, untuk membuat kalimat pasif maka gunakan to be plus verb 3. To be yang dimaksud di sini adalah is, am, are, was, were, be, been, being. Nah, sekarang kita simak penggunaan to be am dalam kalimat simple present tense. Kalimat aktifnya adalah Rina always invites me to her party. Rina always invites me to her party. Artinya Rina selalu mengundangku ke pestanya. Subjek yang akan digunakan dalam kalimat pasif adalah I, sehingga to be-nya adalah am. Dan kalimatnya menjadi I'm always invited to Rina's party. I'm always invited to Rina's party. Perhatikan kata-kata yang digaris bawahi ya. Kata kerja invites dalam kalimat aktif berubah menjadi am invited dalam kalimat pasif. Kita lanjut ya, penggunaan to be are dalam kalimat simple present tense. Kalimat aktifnya adalah my sister makes cookies every week. My sister makes cookies every week. Artinya adikku membuat cookies setiap minggu. Nah, untuk mengubahnya menjadi kalimat pasif, maka perhatikan kata kerja yang digunakan yaitu makes. Dan kita ubah menjadi to be plus verb 3 sehingga kalimatnya menjadi cookies are made by my sister every week. Cookies are made by my sister every week. Arti dari kalimat ini adalah cookies dibuat oleh adikku setiap minggu. Kita lanjut ya ke contoh berikutnya supaya kita semakin paham gimana menggunakan to be plus verb 3 dalam kalimat pasif. Yang akan kita gunakan adalah to be, is, am, are, was, were, be, been, being. Kita lihat yuk gimana kalimat simple past tense berikut ini. Kalimat aktifnya adalah my parents bought a new car last year. My parents bought a new car last year. Artinya orang tuaku membeli mobil baru tahun lalu. Kalimat pasif dari kalimat aktif tersebut adalah a new car was bought by my parents last year. A new car was bought by my parents last year. To be yang digunakan dalam kalimat pasif tersebut adalah was. Kita lanjut ya ke contoh kalimat aktif dan pasif simple past tense berikutnya. Kalimat aktifnya adalah he washed his clothes yesterday. He washed his clothes yesterday. Ia mencuci baju-bajunya kemarin. Kalimat ini menjadi kalimat pasif yaitu his clothes were washed yesterday. His clothes were washed yesterday. Next, contoh kalimat aktif dan pasif dengan pola simple future tense. Nah, di sini kita akan menggunakan to be plus verb 3. To be yang akan digunakan adalah be. Kita lihat contoh kalimat aktifnya dulu ya. He will wash my car tomorrow. He will wash my car tomorrow. Artinya ia akan mencuci mobilku besok. Kalimat pasifnya adalah
My car will be washed by him tomorrow. My car will be washed by him tomorrow. Next, masih untuk kalimat simple future tense. Kalimat aktif. They will lock the doors later. They will lock the doors later. Artinya mereka akan mengunci pintu-pintu itu nanti. Kalimat pasif untuk kalimat aktif tersebut adalah the doors will be locked by them later. The doors will be locked by them later. Nah, itu dia contoh kalimat aktif dan pasif. Tentu saja akan ada contoh lainnya, tapi sebelum itu kita simak dulu informasi penting tentang e-book Englishku. Berikut informasinya. Ingin mahir bahasa Inggris tapi bingung mulai belajar dari mana? Ngerasa minder bahasa Inggrismu gitu-gitu aja? Tenang, kamu nggak sendiri kok. Ada banyak pelajar pemula ngerasain hal sama. Mereka sudah mengambil langkah kecil untuk mahir berbahasa Inggris dengan e-book Englishku yang berjudul A Great Start to Master English. Panduan belajar bahasa Inggris level pemula hingga mahir. Dalam e-book ini materinya komplit banget, step by step dan sangat mudah dipahami. Kamu akan belajar dari huruf, kata, frase, klausa, kalimat, paragraf, tenses, grammar, dan masih banyak lagi. Nggak hanya itu, ada juga latihan soal di setiap materi beserta kunci jawabannya. Wah, lengkap banget. Setiap halaman e-book ini berwarna semua sehingga belajar jadi asyik dan menyenangkan. Jadinya pengen belajar lagi, dan lagi. Bahkan kamu bisa pilih materi yang ingin dipelajari hanya dengan klik saja meluncur deh ke materinya. Gampang banget kan? Soal harga, e-book ini memberikan manfaat yang jauh lebih tinggi. Dengan harga minimal, kamu dapat manfaat yang maksimal banget. Apalagi sekarang e-book Englishku sedang diskon loh. Nggak 10% atau 20%, tapi 45% dari harga Rp389.000 sekarang hanya Rp213.000 saja. Diskon dapat berakhir sewaktu-waktu, jadi jangan lewatkan kesempatan emas ini. Berikut kata mereka tentang e-book Englishku. Tidak ada kata terlambat untuk mahir berbahasa Inggris. Jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari karena tidak mengambil langkah kecil ini sekarang. Klik link e-book Englishku di kolom deskripsi atau kunjungi website englishku.com. Kita lanjut yuk untuk menyimak contoh perubahan kalimat aktif dan pasif dalam present perfect tense. Kalimat aktifnya adalah they have eaten all cookies. They have eaten all cookies. Mereka telah makan semua cookies. Kalimat pasifnya menjadi all cookies have been eaten by them. All cookies have been eaten by them. Jadi menggunakan to be been karena di sana ada kata kerja bantu have. Next, masih dalam kalimat present perfect tense ya. Kalimat aktif, we have painted the room. We have painted the room. Mereka telah mengecat ruangan itu. Kalimat pasifnya adalah the room has been painted by us. The room has been painted by us. Berikutnya adalah contoh kalimat aktif dan pasif present continuous tense menggunakan to be being. Simak baik-baik ya. Kalimat aktif, Lisa is riding a horse. Lisa is riding a horse. Artinya Lisa sedang menunggangi kuda. Kalimat pasifnya adalah a horse is being ridden by Lisa. A horse is being ridden by Lisa. Ini adalah contoh kalimat yang terakhir, present continuous tense. Kalimat aktif, Rose is waiting for us. Rose is waiting for us. Rose sedang menunggu kami. Kalimat pasifnya adalah we are being waited by Rose. We are being waited by Rose. Kita sudah menyimak cara mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif dalam beberapa tenses. Mereka menggunakan to be, is, am, are, was, were, be, been, being. Nah, sekarang waktunya untuk kita berlatih ya. Let's practice. Tenang saja ya, di akhir akan ada kunci jawabannya. Nah, kita mulai yuk. Ubahlah kalimat aktif berikut ini menjadi kalimat pasif.
Bagaimana hasil berlatih untuk mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif? Apakah kamu sudah paham? Nah, berikut ini adalah kunci jawaban kalimat pasif. Coba cek jawabanmu dengan kunci jawaban berikut ya. Bagaimana hasil berlatihnya? Semoga kamu semakin paham cara mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif ya. Jika kamu masih belum paham, nggak usah khawatir, kamu bisa menonton ulang video ini pelan-pelan saja. Yuhu, kamu sudah menyimak cara mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif dan contoh passive voice dalam bahasa Inggris. Don't forget to practice. The more you practice English, the more you master it. Subscribe, like, and comment jika video ini bermanfaat untukmu. Kunjungi englishku.com untuk lebih banyak materi bahasa Inggris. Let's learn English with Englishku. English is easy. See ya!